Kapal penyeberangan The Tennis yang hendak menyeberang dari Nusa Lembongan ke Sanur, Bali, tenggelam usai dihantam gelombang tinggi 4 Juni lalu. Detik-detik kapal terbalik ini terekam kamera warga yang terdengar panik dan khawatir. Kapal yang mengangkut 89 penumpang di mana 77 diantaranya warga asing dapat diselamatkan. Kejadian ini menjadi salah satu alasan Australia mengeluarkan travel advisory atau imbauan bepergian ke Indonesia termasuk Pulau Bali. Melalui website smarttraveler.gov.au, pemerintah Australia memasukkan Indonesia, termasuk Pulau Bali, dalam kategori Exercise a High Degree of Caution. Status ini dikeluarkan akibat kondisi cuaca tak menentu di Indonesia dan beberapa kejadian lain. Pemerintah Australia memang terus memperbaharui status keamanan sebuah negara dalam website resmi sebagai imbauan berhati-hati bagi warga yang ingin bepergian ke luar negeri, termasuk Indonesia. Menurut Wakil Perdana Menteri Australia Richard Marles, meski peringatan dan imbauan terus disampaikan sebagai upaya menjaga warga negara, Australia tetap melihat Indonesia, termasuk Bali, sebagai destinasi populer dan simbol erat kerjasama kedua negara. It is a cautionary note that people should take care, and that's all we've done with the travel advisory. But Bali remains a destination of choice for Australians. It's a really important part of the bilateral relationship, and it's one that we greatly encourage. Menurut data BPS selama tahun 2024, Australia menempati peringkat pertama wisatawan terbanyak yang mengunjungi Bali dengan jumlah lebih dari 1,5 juta orang, jauh di atas wisatawan India dan Tiongkok. Bahkan sejak tahun 2019 hingga 2024, jumlah wisatawan Australia ke Bali terus bertambah, kecuali ketika masa pandemi COVID-19. Kepercayaan ini yang seharusnya menjadi pertimbangan besar pemerintah Indonesia, baik pusat dan daerah, dalam upaya memperbaiki tata kelola berbagai sektor. Di pemerintah Provinsi Bali tentu sangat menyadari sebagai salah satu destinasi wisata dunia, kami berusaha untuk memitigasi kemudian mencegah risiko-risiko yang terjadi. Apalagi Bali adalah di samping mengandalkan budayanya dan juga keindahan alamnya, baik itu gunung, laut maupun di daratan itu sendiri. Tentu ini kita sudah sadari pasti akan ada risiko. Menurut pengamat hubungan internasional Universitas Islam Indonesia Hangga Fatana, dalam konteks kerjasama negara, terutama people-to-people connection, menjaga rasa aman menjadi fondasi utama. Dan travel advisory yang dikeluarkan Australia hendaknya direspon serius guna menjaga persepsi global terhadap Indonesia. Segala sesuatu yang sifatnya mobilitas manusia dari Australia ke Indonesia maupun sebaliknya sangat bergantung terhadap adanya persepsi, stabilitas, dan juga prediktabilitas di tingkat global. Sehingga travel advisory ini kalau dibiarkan tanpa respons yang terukur dan juga proporsional sangat berisiko sebenarnya untuk mengganggu citra Indonesia yang boleh jadi akan diduga tidak mampu melindungi tamu asing. Hangga juga menambahkan selain terus menggaungkan Bali sebagai etalase Indonesia yang aman, pemerintah dan masyarakat juga harus mampu menunjukkan langkah konkret dalam mitigasi risiko yang baik, termasuk layanan darurat di lokasi wisata, memperbaiki transportasi umum, hingga membangun kepercayaan global bahwa Indonesia siap dalam menghadapi potensi bencana. Ruli Kurniawan, Wahyu Ramadan, Jakarta.